Masya Allah. Kenapa terlambat ya Allah? Di jalan ada kebakaran. Di jalan ya. Tunggu-tunggu sudah jadi. Oh, sudah ada kok, bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tes, tes. Tes, tes, 1, 2. Ini? Oh, kemarin ada MC-nya jadi begitu. Loh. Isi aja. Oh iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyati min indillahi, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dimudahkan kita untuk berjumpa kembali di sebaik-baik tempat, di muka bumi, di masjidnya, di rumahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah maknanya ihtiraman, untuk memuliakan sesuatu itu. Jadi kalau Ka'bah disebut Baitullah, rumah Allah, tidak berarti Allah tinggal di situ. Tetapi dia adalah rumah yang sedemikian dimuliakan, sehingga dinisbatkan nama Allah kepadanya. Kalau ada yang disebut sebagai anak Allah, maka sesungguhnya maknanya adalah anak manusia yang sedemikian mulianya, sehingga dinisbatkan dengan nama Allah. Kepada Adam ditiupkan ruh Allah. Bukan maksudnya ruhnya Allah diberikan kepada Adam, tetapi itu adalah ruh yang sangat mulia yang kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang yang memakmurkan masjid, maka mereka disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Itu jangan ditanyakan, itu pamannya, atau keponakannya, atau adik ipar, atau siapanya. Bukan. Makna ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang-orang yang membangun sebuah ikatan di dalam rumahnya, yakni masjid, untuk imarah, untuk memakmurkan masjid-masjid itu, untuk mensyiarkan agama Allah dari tempat tersebut. Maka kalau ada penyebutan anak Allah, ternyata di dalam Bible yang disebut anak Allah bukan cuma Yesus. Yakub anak Allah. Yohanes anak Allah. Yehuda anak Allah. Banyak sekali anak Allah. Dan ini adalah sebuah penjelasan yang terang dari para ulama, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah tidaklah kemudian dimaknai harfiah dengan kata itu. Maknanya, kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Tapi kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Perhatikan kalimat Sayyidina Abu Bakar ini, indah sekali. Kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Sebab apa? Maknanya masjid mengalahkan pasar. Nilai-nilai masjid, kejujuran, nilai-nilai masjid, sifat amanah, nilai-nilai masjid, adil, nilai-nilai masjid tidak mengurangi takaran dan timbangan. Nilai-nilai masjid, administrasi yang tercatat rapi. Ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat ke-282 adalah tentang bagaimana kita tercatat dengan baik ketika berbisnis.
Itu ketika kemudian mengalahkan pasar, maka pasar akan hidup. Sebab apa? Isinya pasar orang-orang masjid. Isinya pasar orang-orang masjid. Orang-orang yang kemudian berdagang dengan niat memperoleh berkah rizki yang halal. Maka kalau masjid mengalahkan pasar, pasarnya hidup. Sebab isinya pasar seperti Abdurrahman bin Auf. Sebab isinya pasar seperti Utsman bin Affan. Sebab isinya pasar seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sebab isinya pasar sebagai orang-orang yang kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang takut untuk mengambil apa yang bukan haknya. Yang takut untuk berdusta. Takut untuk bersumpah palsu. Tak berani kemudian mengurangi takaran dan timbangan. Tidak berani dekat-dekat dengan riba yang merugikan. Indah sekali. Kalau masjid mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya akan mati. Kita ini ekonominya ekonomi masjid apa ekonomi pasar? Jangankan di sini, di Indonesia saja, ekonomi pasar. Bukan ekonomi masjid. Subhanallah tabarakallah. Apa yang menjadi ideologi dari pasar? Profit oriented. Oke. Akumulasi modal. Maka dulu di Eropa disebut capit. Capit artinya? Apa arti capit? Bahasa Latin? Kepala sapi. Maka dulu orang Eropa itu ngitung kekayaan dengan berapa jumlah kepala sapi yang dipunya. Kalau Indonesia ini agak lucu, kita ngitungnya ekor. Beda ya. Jadi kita punya berapa ekor sapi, yang dihitung ekornya. Kalau di Eropa dulu yang dihitung kepalanya. Maka kapit itu menghasilkan kapital. Kumpulan modal, maka ada ideologi namanya kapitalisme. Subhanallah, tabarakallah. Kalau masjid mengalahkan pasar, pasarnya hidup. Tapi kalau pasar mengalahkan masjid, masjidnya mati. Masjidnya mati. Karena orang datang ke masjid bukan lagi untuk memasrahkan dirinya kepada Allah, tetapi melihat di masjid itu apa yang bisa dibisniskan. Keuntungan duniawi apa yang bisa diperoleh. Dan bahkan lama-lama masjid itu akan ditinggalkan. Maka kita ini diwajibkan oleh Allah untuk bertebaran ke penjuru bumi setelah menunaikan salat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di penutup surah Jumu'ah itu, bahwa orang yang salat sesudah menunaikan salat wajib bertebaran ke masjid, jangan di masjid terus. Untuk apa? Untuk mengisi pasar. Wajib bertebaran ke seluruh penjuru bumi. Untuk mengisi apa? Mengisi pasar, agar nilai-nilai masjid itu merambah pasar. Agar nilai-nilai masjid itu menjadi jiwa dari berbagai macam muamalah di antara manusia. Tadi membicarakan rumah Allah, jadi sampai tentang perdagangan ya. Kita kembali kepada tema. Yang kita bahas kemarin, kita sudah membahas bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihi salam meringkaskan untuk kita apa makna kehidupan. Yang pertama, bahwa Allah yang mencipta kita dan Dia memberi petunjuk kepada kita. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kita dan juga memberi minum kepada kita. Yang ketiga, bahwasanya ketika aku sakit, kata Ibrahim, maka Allah yang menyembuhkan aku. Tidak ada yang buruk di dalam setiap hal yang terjadi pada seorang mukmin disebabkan imannya. Pun begitu juga soal sakit. Sakit itu adalah bagian dari musibah, bagian dari ujian yang diniscayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenai kita. Maka sakit itu seperti apapun keadaannya, sebagaimana ujian yang lain, bukan untuk menguji kemampuan kita, karena pasti sudah diukur kadarnya sesuai dengan kemampuan kita,
Tetapi ujian itu ada untuk menguji kemauan kita memberi makna. Kemauan kita memberi makna itu didasarkan pada seperti apa kita menghadapinya, sikap kita, luasan hati kita. Konon sesendok garam tetap sesendok garam. Sesendok garam yang dimasukkan ke secangkir air, kemudian dilarutkan dan kita disuruh meminum, asin sampai mendekati pahit rasanya. Tapi kalau sesendok garam itu dimasukkan ke Danau Toba, tidak berpengaruh sama sekali. Nah, maka kemudian manakah yang menjadi hati kita? Apakah hati kita hanya secangkir air, ataukah hati kita adalah Danau Toba? Demikianlah Allah menguji tingkatan-tingkatan hambanya, sehingga akan diperlihatkan oleh Allah semakin tinggi iman seseorang, semakin besar pula ujiannya. Nabi SAW pernah ditanya oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Beliau mengatakan al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang di bawah mereka, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Ujian itu untuk menguji kemauan kita memberi makna, bukan kemampuan. Maka setiap kali kita mendapatkan ujian, yang pertama kita yakin adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sebatas kemampuannya, dan kalau kita dipercaya dengan sebuah ujian yang besar, berarti Allah menganggap kita adalah orang yang layak untuk diberi ujian besar. Demikianlah para rasul. Maka ketika membicarakan sakit, kita mengingat Nabiullah Ayyub alaihi salam. Seorang yang pada pagi hari masih memiliki, lalu dia kemudian mengatakan kepada Allah ketika demikian rasa sakitnya tak tertahankan, selain 3 cincin besi yang masuk ke pelipis, menancap di tulang, dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika mencabutnya tidak tega menggunakan tangan apalagi menggunakan alat. Abu Ubaidah mencabut cincin-cincin yang menancap di pelipis Rasulullah itu dengan gigi. Setiap kali beliau cabut 1, maka giginya patah 1. Setiap kali beliau cabut 1, giginya patah 1. Setiap kali cabut 1, patah 1. Maka sering orang bercanda mengatakan tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah orang yang giginya telah mendahulunya ke surga. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi selain itu beliau terpukul dengan sebuah gagang tombak yang sangat keras sehingga bagian dalam gigi beliau pecah dan berdarah. Gigi yang pecah dan berdarah ini menjadi masalah ketika pada perang Khaybar, Nabi disuguh makanan kesukaan beliau. Ingat, kata makanan kesukaan tidak berarti tiap hari dimakan. Jarang sekali dalam hidup, hanya beliau menyukai itu. Paha kambing. Paha kambing bagian kiri belakang. Atau menurut riwayat lain, kanan depan. Hafil namanya. Nah, itu dihidangkan kepada Nabi, ditaburkan racun oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Ada seorang sahabat sudah terlanjur memakannya. Rasulullah baru hendak menggigitnya dan sudah tergigit oleh gigi. Kemudian, karena tahu sahabat tadi meninggal, maka Rasulullah memuntahkannya. Tetapi yang sakit adalah ketika sakratul maut tiba. Dan yang menakjubkan dari Imam Syafi'i, ketika sakit sakratul maut itu tiba, yang meluncur dari lisan beliau kalimat-kalimat yang sangat indah dalam syair yang kemudian kita hafal sampai sekarang. Ilaika ilahal halqi arfa'u raghbati, wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujrima. Falamma qassa qalbi wa dhaqat madahibi, ja'altu raja minni li'afwika sullama. Kepadamu, wahai sesembahan seluruh makhluk, kuadukan segala keluh dan kesahku. Meskipun aku ini, wahai Zat yang maha dermawan dan maha memberi, adalah seseorang yang penuh dosa. Ketika hatiku keras dan serasa sempit semua tempuhan jalan, ku jadikan harapan pada ampunanmu sebagai tangga untuk meniti jalan. Sakit itu dialami oleh banyak orang.
Maka jika di antara kita hari ini sakit, marilah kita menempuh jalan sakit yang ditempuh oleh orang-orang mulia. Yang pertama, makna sakit. Sakit itu zikrullah. Mereka yang sedang sakit hampir pasti lebih banyak, lebih sering, dan lebih syahdu menyebut asma Allah dibanding ketika sehat. Sakit itu zikrullah. Maka di mana jeleknya kalau kita berzikir? Karena sakit itu membawa kita kepada zikrullah. Yang kedua, sakit itu istighfar. Mereka yang sedang disapa sakit pasti lebih mudah untuk ingat dosa-dosa masa lalu. Karena dibayangi oleh kematian yang dekat. Lalu mengakuinya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Maka di mana jeleknya sakit? Kalau sakit adalah istighfar. Yang ketiga, sakit itu tauhid. Mereka yang parah dicengkram sakit pasti dituntun orang untuk banyak berkalimatut thayyibah. Mengucapkan la ilaha illallah. Mengesakannya di dalam lisannya, di dalam hatinya, di dalam batin. Maka sakit itu tauhid. Yang keempat, sakit itu muhasabah. Sakit itu adalah saatnya kita banyak merenung, menghitung-hitung diri kita, sebab lebih banyak waktu tersedia untuk kemudian bertafakur di dalam sepi dan menghitung-hitung bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sakit itu jihad. Sebab kita tidak dibolehkan menyerah ketika sakit. Disunnahkan untuk terus berikhtiar mencari jalan kesembuhan. Sakit itu jihad. Yang selanjutnya, sakit itu ilmu. Sebab ketika menjalani pemeriksaan, berkonsultasi dengan dokter, dirawat, berobat, bertambah pengetahuan kita tentang tubuh kita. Ilmu yang membuat kita makin takjub kepada Allah. Ya Allah, betapa mahal kesehatan yang Kau berikan. Betapa mahal seluruh hidupku ini. Yang selanjutnya makna sakit. Sakit itu nasihat. Yang sakit hendaklah mengingatkan yang sehat untuk menjaga kesehatannya, menjaga dirinya. Yang sehat menghibur yang sakit untuk bersabar. Kalau orang sudah saling menasihati seperti ini, maka Allah cinta keduanya. Yang selanjutnya, sakit itu silaturahim. Sakit itu ukhuwah yang jarang datang di saat yang bersangkutan sehat walafiat. Biasanya berkunjung kalau kita sakit. Maka sakit itu silaturahim, memanjangkan umur, meluaskan rizki. Yang selanjutnya, sakit itu perekat ukhuwah. Kawan lama sudah tidak berjumpa bertahun-tahun gitu ya, tiba-tiba ketemu sama-sama jenguk, kamu. Mempertemukan. Masya Allah, terjadi dan sering terjadi. Sakit itu belajar. Kalau kita berbaring setengah duduk itu memungkinkan bagi kita untuk mencerap ilmu dengan tekun, membaca buku, mendengarkan kata-kata yang terucap, mendengarkan tilawah, melihat gambar yang bergerak. Dan kalau itu semuanya adalah sarana untuk belajar, indah sekali. Sakit itu bisa membuat kita membaca, menulis, berkarya. Saudara saya, guru saya, Habibur Rahman Al-Sirazi, biasanya lebih produktif menulis kalau sedang sakit. Ayat-ayat cinta dihasilkan ketika kakinya patah karena kecelakaan. Sakit itu dijamin cinta Allah dalam sabarnya. Sabar untuk tetap beribadah, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk menahan deritanya, sabar untuk menunda apa-apa yang sudah direncanakannya. Ada kawan,
Program hidup saya, puasa, Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Baru jalan 3 bulan. Kena sakit tipes. Masuk rumah sakit. Dia nangis, gimana ini? Saya merencanakan hidup saya penuh dengan puasa. Dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Saya baru 3 bulan jalan, sekarang sudah masuk rumah sakit. Lalu kita tanya, targetnya apa ketika puasa Daud itu? Supaya jadi orang sabar. Nah, supaya jadi orang sabar bisa ditempuh dengan sakit enggak? Bisa. Allah selalu menyediakan sarana untuk belajar. Jadi hamba-hamba Allah itu kalau sudah dicinta sama Allah, sarana untuk belajar jadi orang mulia disediakan terus. Kalau enggak sabar ini, dijadikan sabar di bidang yang lain. Contoh siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan berdakwah. Setiap hari mendakwahi kaumnya, mengajak kaumnya kepada kebaikan, kebenaran. Mengajak bertauhid, mengajak meninggalkan berhala-berhala. Semua kaumnya didakwahi justru mengejek, mencaci maki, mengusir, menyakiti. Yunus kemudian menyimpulkan sendiri, padahal belum perintah dari langit, belum datang. Kesimpulan Yunus adalah, ingat enggak, dulu nabi-nabi sebelum saya kalau didustakan kena azab semua kaumnya. Ngerti? Ngomong gitu sama kaumnya, udah terserah kalian, ini sekarang saya tinggalkan, pasti kalian diazab, rasain nanti. Maka dikatakan dalam Quran, iddahaba mughadiban, dia pergi marah-marah. Yunus itu dakwah nggak sabar, ya jangan dibandingkan kita nggak sabarnya. Kita nggak sabar itu artinya nyoba berapa hari terus oh susah gitu. Itu kita nggak sabar. Tapi kalau Yunus nggak sabar itu nyobanya sudah bertahun-tahun gitu. Tapi Allah cinta sama Yunus, karena cintanya Allah sama Yunus, maka nggak dibiarkan untuk pergi begitu saja. Ketika dia pergi, dia naik sebuah kapal, kapalnya terombang-ambing oleh badai, kata kapten kapal, ternyata penyembah Poseidon, dewa laut gitu. Nih, kita mesti bikin persembahan buat dewa laut. Pilih dari penumpang kita, caranya gimana? Diundi saja. Diundi, kena nama Yunus. Kata kapten kapal, jangan, itu bapaknya orang baik gitu. Diundi lagi, nama Yunus lagi. Sampai 3 kali akhirnya Yunus, ya sudah saya nggak apa-apa deh. Dibuang ke lautan. Ketika dia jatuh masuk ke dalam air, seekor ikan langsung menangkapnya, memasukkannya ke dalam perut. Menurut Imam Ibnu Katsir, tafsir Ghammam min ba'di ghammin dalam Al-Quran adalah Yunus ditelan ikan yang sedang besarnya, lalu ikan yang menelan Yunus itu ditelan ikan yang lebih besar, lalu dibawa ke dasar lautan. Jadi ditelan double, Pak. Dibawa ke dasar lautan. Subhanallah, tabarakallah. Agung sekali. Masuk ke dasar lautan. Sebab apa? Allah tidak mendidik Yunus, kamu tuh sabar dong dakwah. Tapi karena nggak sabar berdakwah, Allah didik sabar dengan apa? Musibah. Bedanya kita sama Yunus, kalau Yunus meninggalkan dakwah ditelan ikan, kalau kita meninggalkan dakwah biasanya cuma pergi nelan ikan gitu. Makan gitu. Subhanallah. Yunus ditelan ikan, masuk ke dasar lautan. Dan kita nanti akan belajar orang yang di dalam keadaan musibah doanya mustajabah. Tapi apa yang diminta Yunus? Apa yang diminta Yunus? Gak ada. Yunus gak minta apa-apa sama Allah. Ketika dia berdoa, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Dan aku ini termasuk orang yang menganiaya diriku sendiri. Maka kata Ibnu Taimiyah, hakikat doa sudah terhimpun di kalimat Yunus ini. Tadarru'an wa khufyah. Tadarru' merunduk-runduk diri, merendah-rendah diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, dan khufyah, berlirih-lirih mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanak. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau. Ini mengagungkan Allah. Ini kuntu minadh dhalimin. Ini merendahkan diri. Ternyata doa ini cukup. Hari-hari ini di Indonesia banyak seminar-seminar. Katanya ada hukum namanya law of attraction. Semakin kita memvisualisasikan detil gitu, maka doa kita makin mudah terkabul. Saya bilang, belum baca kisah Yunus ini trenernya.
Yunus itu doanya nggak spesifik sama sekali. Dia nggak berdoa, ya Allah keluarkan aku dari mulut ikan ini. Untungnya juga dia nggak berdoa begitu. Coba kalau berdoa begitu, bingung. Keluar dari mulut ikan, ya ternyata masih di mulut ikan yang lain gitu. Di dasar laut lagi, naiknya gimana coba? Subhanallah, tabarakallah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, doa sama Allah. Kadang-kadang kita ini tergoda untuk doanya detil-detil, tapi kalau dikabulkan nggak siap. Ada kawan saya berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku rezeki yang berkah saja. Itu doanya waktu umroh. Yang berkah saja. Yang berkah saja ya Allah, tidak yang lain. Pulang mobilnya hilang. Habis itu, kawan bisnisnya bawa lari modal. Dia bilang kemudian, ya Allah ternyata banyak yang tidak berkah dalam hidupmu. Dalam hidupku ini, maka kau bersihkan ternyata. Mobilku yang tidak berkah kau hilangkan. Kawan bisnisku yang tidak berkah kau suruh lari bawa modal. Subhanallah, tabarakallah. Contoh yang lebih klasik ada, berdoa yang detail dan jadi masalah. Ibnu Athaillah As-Sakandari cerita, ada hamba Allah, abid ahli ibadah itu berdoa begini. Ya Allah, karuniakan padaku ya Allah setiap hari 2 potong roti, segelas air, dan segelas susu. Tanpa aku harus bekerja ya Allah. Dengan begitu aku tidak berpikir banyak-banyak dan aku bisa khusyuk beribadah kepadamu. Apa yang diminta? 2 potong roti, segelas air, segelas susu. Tiap hari tanpa bekerja. Dengan begitu akan lebih mudah beribadah. Kata orang ini begitu. Dikabulkan gak sama Allah? Dikabulkan. Allah punya sejuta jalan untuk mengabulkan, tapi untuk orang ini Allah pilihkan jalan, dia difitnah, kena kasus kriminal, masuk penjara. Di penjara dapat ransum gratis 2 potong roti, segelas air, segelas susu, tanpa bekerja. Kabulkan enggak? Kabul. Tapi apakah dia makin khusyuk ibadahnya? Enggak, di penjara dia ngeluh terus, ya Allah apa salahku, kenapa aku dalam penjara? Gitu. Dia enggak ingat bahwa dia berdoa minta 2 potong roti, segelas air, segelas susu yang gratis. Itu adanya di penjara. Kita kadang-kadang berdoa jadi salah begitu. Maka dalam berdoa itu ada ilmunya. Ilmunya berdoa itu apa? Sebaik-baik doa adalah yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang sudah disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Ngarang doa boleh. Kayak ada sahabat yang frustrasi doa kok banyak bener gitu. Maka sahabat ini menghadap Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa, yang dengan doa itu aku gak perlu minta yang lain. Habis kalau doa panjang-panjang aku tak hafal. Banyak betul doanya. Maka Rasulullah mengajarkan dia sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka nabiyuka wa ibaduka salihin. Ya Allah, aku minta kepadamu semua yang diminta para nabi dan orang-orang soleh. Selesai kan? Semua selesai, aman gitu. Doa minta doa yang mudah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan Allah itu, kata Ibnu Taimiyah, kalau hamba sudah memenuhi 2 syarat ini dalam doa, apa itu? Tadarru' dan khufyah, merendah-rendahkan diri, merunduk-rundukkan diri, dan khufyah, berlirih-lirih mengakui kebesaran Allah. Allah berikan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia bayangkan. Yunus apa yang diberikan oleh Allah? Dia bukan cuma lepas dari ikan itu, ikannya naik ke atas. Muntah ikan yang lebih besar itu dengan ikan yang lebih kecil. Ikan yang lebih kecil berenang ke dekat daratan. Muntah dia memuntahkan Yunus. Terdamparlah Yunus di daratan itu. Brek. Bukan sembarang daratan, karena di situ tumbuh pohon sejenis labu, kata Imam Ibnu Katsir. Lalu Yunus memakan labu itu. Ba'da makan labu, tubuhnya sehat kembali. Setelah sehat kembali, apa yang dilakukan Yunus? Ya Allah, mulai sekarang aku bersumpah dengan namamu, aku akan berdakwah tanpa kenal menyerah, tetap istiqomah, teguh, sabat, apapun yang terjadi, aku maju. Lalu dia kemudian berangkat menuju kepada kampung kaumnya tadi. Begitu sampai di kampung kaumnya, terkejut dia. Sudah disambut, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 200.000 orang. 200.000 orang ini kemudian mengatakan begini, ya Allah, ya Nabi kami kemana aja? Kami cari-cari loh, kami takut banget sama azab Allah, kami itu mau beriman semua. Malah kamu pergi gimana sih? Gitu. 200.000 orang ditinggalkan Yunus semuanya beriman. Berimannya kapan?
Menurut kesimpulan para mufassir, ketika Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Allah buka hati mereka semua untuk menerima hidayah. Jadi doa itu ternyata minta nggak usah rumit-rumit. Hanya dengan merundukkan diri kepada Allah, mengakui kelemahan kita dan mengagungkan asma Allah dengan berliri-liri itu, Allah akan berikan sesuatu yang kadang-kadang jauh lebih besar daripada yang kita perlukan. Musa juga begitu. Dia di Mesir. Ngapain, Bu? Bunuh orang. Plok, dia pukul orang, mati orang itu. Hari berikutnya, dia dibilangin sama temannya, tolong lagi Musa, ada yang nakal lagi. Repot kamu nih. Baru Musa angkat, mau dia pukul. Seorang lagi bilang, Musa, dicari tentara. Tentara Fir'aun tuh, udah ngejar-ngejar. Polisi Mesir. Larilah Musa. Musa lari dari Mesir sampai Madian. Saya membayangkan sekarang Mesir sampai Madian artinya Kairo sampai Amman, Yordania. Lari jauh sekali. Tapi hebatnya Musa adalah ketika sampai di Madian, lelah, capek, itu kan lebih daripada maraton. Berkali lipat maraton. Lelah, luar biasa, lapar, haus. Di dalam surah Al-Qasas itu diceritakan tentang Musa. Begitu sampai di sana hebatnya Musa adalah, dia ketika melihat ada sekumpulan orang ngasih minum ternaknya di sebuah mata air. Lalu kemudian ada 2 orang gadis di seberang belum ngasih minum ternaknya. Musa langsung tergerak untuk menolong. Nanti Musa akan dipuji sebagai qawi, lelaki yang kuat. Lelaki yang kuat itu bukan karena mukul sekali langsung mati, bukan. Lelaki yang kuat itu lelaki yang sangat membutuhkan pertolongan tapi masih mampu menolong orang. Kata Musa, Neng, ada yang bisa dibantu, Neng? Bang, bapak kami sudah tua, Bang. Kami yang mengembalakan kambingnya. Tapi kami mau ngasih minum ini kambing-kambing, gak mau, Bang, kalau desak-desakan. Takut ada yang colek-colek, Bang. Nanti aja, oh, Neng, kalau nunggu selesai malam, Neng, kasihan, Neng, pulangnya gelap, Neng. Udah sini Abang tolongin, kasih minum. Habis kasih minum, berikan kembali. Silahkan, Neng, pulang. Oh iya, Bang. Musa tidak berharap kepada manusia setelah menolong orang meskipun dia butuh pertolongan. Kan kalau kita jadi ngomong, Neng, bawa kacang, Neng. Apa bawa minum atau apa, Neng? Abang lapar, Neng, habis lari dari Mesir, Neng. Gitu. Enggak, Musa enggak ngomong sama sekali sama makhluk. Langsung ngadunya sama Allah. Di surah Al-Qasas itu ada doanya Musa. Indah sekali doanya Musa. Kata para mufassir, sebenarnya Musa lapar. Sebenarnya hakikatnya yang paling diderita Musa saat itu laparnya yang luar biasa. Maka dia sebenarnya sedang berdoa meminta kepada Allah makanan. Minta makan, tapi gak tega lisannya mau minta, ya Allah, lapar ya Allah, minta makan ya Allah, itu gak tega. Apa kata Musa kemudian? Rabb inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku di antara kebaikan. Aku ini fakir ya Allah, aku ini perlu sekali ya Allah. Tapi enggak nyebut apa yang diperlukan. Dengan yakin Allah lebih tahu. Dengan yakin bahwasanya dia perlu menjaga adabnya, tata keramanya kepada Allah. Kalau kita ini kan doanya biasanya imperatif. Doa kita itu kalimat perintah sama Allah, ya kan? Ya Allah, turunkan. Ya Allah, berikan. Ya Allah. Semuanya kalimat imperatif. Kita kalau baca doa-doa para nabi, itu kalimatnya jarang yang imperatif. Kata Adam misalnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni aku dan rahmati aku ya Allah, maka aku ini termasuk orang-orang yang rugi. Enggak ada kata-kata di situ, ya Allah, ampuni aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Meskipun doa itu tidak terlarang. Tapi Adam mengajarkan bukan cuma kalimat doa, Adam mengajarkan adab. Tata krama. Bisa. Tapi dia menjaga adabnya kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan di antara kebaikan ini ya Allah, aku sangat fakir. Apa yang diberikan Allah? Allah itu kalau ngasih pasti lebih banyak daripada apa yang kita bayangkan. Gadisnya kan datang lagi. Bang, dipanggil Abah, Bang. Lalu nanti Musa akan dijuluki sebagai Amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena Musa bilang begini, Neng jalan di belakang, Neng. Abang di depan. Nanti kalau belok kasih kode, Neng. Kalau belok kasih tanda.
Kata anak gadis ini lapor kepada bapaknya, dia amin banget bang. Dia itu orangnya terpercaya banget. Apa buktinya? Dia tahu matanya susah dijaga, ghadul basarnya susah, takut melihat lalu tergoda, maka disuruh gadisnya jalan di belakang, lalu dia jalan di depan dan minta ditunjukkan kode kalau belok. Menghadap kepada bapaknya, apa kata bapaknya? Makat buka, apa ceritanya? Ceritanya kata Musa begini. Najauta min qaumid dzalimin. Sudah, kamu di sini selamat dari kaum yang zalim. 1, dapat perlindungan. 2, ini makanan, silahkan dimakan. 2, dapat makanan. 3, dapat apa lagi? Pekerjaan dulu Pak. Dapat pekerjaan, kerja kontraknya 8 tahun, kalau sempurna 10 tahun lebih baik kan gitu. Lanjutnya dapat istri, lanjutnya dapat nubuwah, dapat kenabian. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan di antara kebaikan, aku sangat fakir. Untung Musa enggak doanya detail. Kalau Musa cuma minta makanan, cuma dapat makanan. Tetapi ketika dia menyerahkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, biyadihil mulk, biyadikal khair. Kekuasaan itu semuanya milik Allah, kebaikan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka Musa mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Ya makanan, ya perlindungan, ya pekerjaan, ya istri, ya bimbingan sampai kepada nubuah. Ini sekali. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jadi kalau kita mendapatkan musibah-musibah itu, yakin seperti Ibrahim, Allah yang memberi kesembuhan kepada kita dengan kita menjaga adab itu. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Ada dosa yang berbahaya, di antara dosa yang berbahaya adalah memakan barang haram. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan makan barang haram itu meskipun kita tidak tahu, maka mungkin ma'fu. Kalau kita tidak tahu dia diampuni, dimaafkan dosanya. Tapi meskipun diampuni, dimaafkan, dampaknya di dalam tubuh tetap terasa. Kalau ada bagian tubuh kita yang tumbuh dari barang haram, maka itu anggota tubuh itu lebih mudah beresonansi dengan frekuensi kemaksiatan. Kalau ada bagian dari mata kita yang tumbuh dari barang haram, maka dia lebih ringan untuk memandang yang haram, tapi berat untuk memandang mushaf misalnya. Kalau kemudian ada telinga yang bagian telinga itu mungkin tumbuh dari barang haram, kata Imam Syafi'i, dia kemudian lebih suka mendengarkan hal-hal yang mungkar daripada ilmu, daripada Al-Quran. Kalau ada tangan, di tangan kita ini tersusun di antaranya tumbuh dari yang haram, maka dia lebih mudah jatuh pada perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada kaki yang tersusun di antaranya ada dari barang haram, maka itu kaki, kalau lihat tempat maksiat, pengennya belok aja. Tapi kalau lihat masjid, pengennya lempeng aja. Subhanallah, tabarakallah. Jadi, pertama, dulu para sahabat, itu kalau kemudian kemasukan barang haram, saking hati-hatinya, mereka suka memuntahkannya kembali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq misalnya, dijamu di rumah, pulang, makan gitu ya. Kata istrinya, silakan makan. Langsung makan. Istrinya malah kaget, tanya, loh, biasanya tanya loh, kok sekarang nggak tanya? Maksudnya, biasanya kalau ada makanan di rumah, Abu Bakar tanya dulu, ini dari mana, asalnya gimana gitu. Ini nggak tanya, langsung makan. Loh memangnya dari mana, kata Abu Bakar? Hadiah tetangga sebelah. Abu Bakar mengetuk, oh tadi menghadiahkan untuk istri saya ya? Iya. Makanan ya? Iya. Tapi itu juga hadiah dari tetangga sebelah kok ya Sayyidina Abu Bakar. Kejar lagi ke tetangga sebelah, kejar lagi ke tetangga sebelah, kejar lagi sampai ke 7. Karena orang dulu itu Masya Allah kalau mendapatkan sesuatu selalu merasa saudaranya lebih berhak, saudaranya lebih berhak, saudaranya lebih layak untuk mendapatkan perluannya, bantuannya. Sampai ternyata makanan itu berasal dari seorang yang dulunya bekerja sebagai kahin, dukun, sebagai arraf, peramal. Maka Abu Bakar kemudian memuntahkannya dan menyebutkan untuk kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada bagian tubuh yang tumbuh dari barang haram, maka tidak ada tempat yang lebih layak baginya selain neraka. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, di antara cara bertobat dari barang haram yang terlanjur,
tumbuh di tubuh adalah 1 istighfar, 2 dengan puasa. Jadi kalau kita sudah merasa zaman dulu saya ini kemasukan barang haram, maka di antara cara tobatnya kata Imam Nawawi puasa. Karena puasa itu membakar kan. Puasa itu membakar. Nah diharapkan dengan niat taubat, maka yang terbakar ketika puasa itu adalah termasuk yang haram-haram. Nah yang ketiga kata Imam Nawawi, bisa hilang kalau kita sabar di dalam sakit. Karena sakit itu juga membakar bagian tubuh kita. Jadi sakit itu menggugurkan dosa, bahkan juga termasuk dosa yang ribet itu tadi, yaitu dosa memakan barang haram. Anggota badan yang mungkin berdosa juga dinyerikan dan disucikan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang haram yang terselip di dalam tubuh dilarutkan di dunia supaya pergi dari tubuh. Yang selanjutnya, orang sakit itu mustajab doanya. Tadi sudah kita singgung. Sampai-sampai dulu Al-Imam Asyuti rahimahullah ta'ala itu ketika tinggal di Kairo di Mesir, beliau itu suka keliling setiap pagi ba'da syuruk kemana? Mengelilingi kota Mesir untuk mencari orang sakit. Buat apa? Minta didoain. Jadi mengunjungi orang sakit, Pak, doakan Suyuti, Pak, gitu. Doakan Jalaluddin ini, Pak. Jalaluddin ini orang yang sedang menempuh perjuangan ingin menjadi orang yang berguna, tapi banyak lemahnya, Pak. Doakan Jalaluddin istiqomah, Pak. Keliling kota untuk apa? Minta didoakan. Karena meyakini orang sakit mustajab doanya. Yang selanjutnya, sakit itu keadaan yang menyusahkan setan. Kok bisa menyusahkan setan? Diajak maksiat tidak mampu, diiming-imingi maksiat di depannya juga nggak mau, dosa yang masa lalu sudah dia bekerja keras menjerumuskan selama berpuluh-puluh tahun, sudah sukses, dosa-dosanya sudah dia jerumuskan, ketika kemudian sakit banyak istighfarnya, sia-sia semua kerja saya, kata setan. Jadi sakit itu menyusahkan setan. Kemudian selanjutnya sakit itu membuat kita sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu ciri dari orang yang akan beruntung. Perilaku insyaf yang dicintai oleh makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk langit dan juga oleh Nabi SAW. Sakit itu juga kalau orang yang beriman pasti meningkatkan kualitas ibadah. Rukuknya jadi lama, sujudnya tambah panjang. Istighfarnya lebih sering, tasbihnya lebih banyak, tahiyat dan doanya jadi lebih lama. Sakit itu yang selanjutnya kata para ulama memperbaiki akhlak. Di mana memperbaiki akhlaknya? Sombongnya terkikis. Mau nyombongin apa orang sakit? Tamak, yang semula orangnya tamak serakah gitu ya. Makannya tamak, minumnya tamak, kerjanya tamak sama Allah, dipaksa untuk tunduk keserakahan itu di depan sakitnya. Pribadinya kemudian dibiasakan santun, karena kalau nggak santun nggak ada yang mau nolongin kalau dia sakit. Nak, biasanya, woi, nak, gitu. Jadi, nak, tolong ambilkan minum buat ayah, nak, kata anaknya. Memang bapak ini bagusan kalau sakit. Memperbaiki akhlak gitu. Jadi lebih lembut, jadi lebih tawadhu gitu, Masya Allah. Luar biasa baiknya, soleh sekali anak pertama. Anak kedua maksiat, semua tempat maksiat didatangi gitu ya, dicoba, dicicipi, semua maksiat. Si ibu ini berdoa, ya Allah, anakku yang kedua, ya Allah, kenapa dia sampai sejahat itu, sejelek itu, ya Allah. Ampuni dia, Allah, bimbing dia, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Pada suatu hari, tentu saja karena karunia Allah, ba'da itu karena doa ibu, sang anak ahli maksiat tiba-tiba kemudian mendapatkan secercah inspirasi. Kata si anak, ya Allah, ibuku wanita salihah, kakakku ahli ibadah, kok aku menjijikkan sekali seperti ini, ya Allah. Aku malu, ya Allah, bagaimana engkau kalau nanti bertemu aku, ya Allah, kakakku orang saleh, ibuku orang saleh, aku memalukan, ya Allah, bagi mereka. Aku ingin bertaubat, ya Allah, aku ingin bertaubat. Hari itu, si adik dapat pencerahan, dia ingin tobat, jalan dia. Si kakak yang ada di atas
loteng tempatnya ibadah di Kanisa itu, pada saat yang sama merasa begini, aku kok dari dulu hidup lurus-lurus aja, rugi amat di dunia. Kayak adikku itu loh, enak banget hidupnya. Kesana kemari, mengejar kesenangannya. Hidup tanpa beban, aku tiap hari rukuk sujud. Banyak betul ibadahku. Kalau ngicipi maksiat sedikit, malaikat rahmat dan malaikat adab datang. Awas, jangan ketukar, kata malaikat rahmat kepada malaikat adab gitu ya. Bayangnya, jangan ketukar jatah ente yang ini. Yang mana? Ini, yang ahli ibadah. Loh, kok begitu? Iya, yang ahli ibadah ini mati dengan niat keburukan, bawa dia ke neraka. Ini jatah aneh nih, yang tukang maksiat ini sudah taubat. Hatinya penuh dengan semangat kebaikan menuju Allah. Aku ajak ke surga. Maka satu, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud di Arba'in ya, kita ini nggak boleh merasa aman. Artinya, rajin ibadah, nggak ada yang merasa aman. Karena bisa terjadi hal-hal semacam ini. Yang kedua, kita juga tidak boleh kehilangan harapan pada orang-orang yang ahli maksiat. Siapa tahu dia nanti tempatnya di surga ternyata lebih tinggi. Kok di sana dia? Perasaan dulu di dunia sekenal ayah, begini-begini. Gitu. Allah Maha memberi karunia. Hati seseorang itu sesuatu yang kemudian sangat rahasia. Bagaimana kemudian dia berbolak-balik takallab. Maka mati ini sekali lagi menjadi nasihat untuk kita. Karena kita yang hari ini hadir ke masjid, kita sangat ingin istiqomah, tetap kemudian berada, hati kita itu terpaut di masjid. Karena ada orang yang hadir di masjid, tapi hatinya di pasar. Demikian pula ada orang yang di pasar, tapi hatinya di masjid. Ya hati itu yang penting, tetapi memang zahir kita harus menjaga hati kita dengan amalan-amalan zahir kita. Terus menerus, tanpa henti. Dan memang, kalau kita periksa cerita para sahabat itu kadang-kadang, menilai orang dari zahir itu keliru banget. Gitu. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, dalam kitab An-Nawadir diceritakan, dia bermimpi bertemu Nabi SAW di sebuah kota. Dalam mimpi Nabi mengirim salam, menitip salam untuk seseorang di kota itu. Bangun dia. Ketika dia bangun, Masya Allah, itu tadi Rasulullah, tidak kuragukan. Beliau mengirim salam untuk seseorang, ini amanah, harus kusampaikan. Lalu dia tanya ke penduduk kota itu, Pak kenal ini? Kenal. Siapa ini? Waduh jangan ditemui, Anda ulama besar, kalau ketemu dia nggak cocok, nggak pantas. Dia itu dari Ba'da Isya sampai subuh, kerjaannya di tempat minum-minum, di bar. Dia itu nongkrongnya di sana, nggak pantas Anda ketemu. Jangan. Oh gitu? Iya. Oh berarti mungkin mimpi saya salah. Ya udah. Malam berikutnya mimpi lagi. Nabi menegur, kok belum kau sampaikan salamku kepadanya? Kaget, bangun lagi. Hari berikutnya, beneran Pak, orangnya ini. Iya bener. Udah deh, nggak mungkin itu mimpi ente salah tuh. Jangan ketemu. Nggak ada manfaatnya ketemu sama dia. Balik lagi. Malam ketiga, awas, kata Nabi SAW dalam mimpinya. Kalau kau tidak sampaikan salamku kepadanya, engkau tidak akan bertemu denganku di yaumil akhir. Serem ini, serius sih katanya. Akhirnya dia paksain beneran Pak. Di sana, kalau mau ketemu dia gimana caranya? Ya udah datang aja Ba'da Isya ke tempat minum-minum itu. Minggring gitu ya, takut banget masuk ke tempat minum. Ya Allah, aku dikenal orang sebagai seorang alim, seorang zahid, seorang abid. Ini kok suruh masuk ke tempat seperti ini ya Allah. Hanya demi amanah dari Nabimu ya Allah. Bismillah. Masuk. Begitu masuk ada orang situ senyum-senyum. Kata orang itu, katanya ada titipan buat saya. Kok tahu? Ya tahu, terus disampaikan. Nah sebentar, ya Syekh, Anda kok berada di tempat seperti ini, gimana ceritanya? Nah, kalau Rasulullah menyuruhmu untuk menemuiku, berarti Rasulullah memintamu menggantikanku. Nih di sini ini, dulu yang mabuk 40 orang, alhamdulillah sudah berkurang 32, tinggal 8, jatah ente ya, assalamualaikum katanya. Jadi ternyata selama ini di tempat minum ngapain? Dakwah. Jadi dia sudah mengentaskan 32 ahli minum, 32 pemabuk. Dari 40 sekarang sisa 8, kata dia, ini jatah ente karena Nabi mengirim ente kepada saya, berarti ini jatah ente. Tafadhal kata dia. Tepuk jidat gitu, subhanallah. Ini soal kematian menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Yumituni summa yuhyin. Allah yang mematikan kita.
Maka kita selalu meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan kita, bukan kita yang memilih kematian kita. Bukan. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana bagaimana kejadiannya, tetapi kita bersangka baik kepada Allah dan mengusahakan diri berada senantiasa di dalam kebaikan. Kata Imam Ahmad kepada putranya, inwil khair, selalu niatkan kebaikan olehmu, karena dengan kamu meniatkan kebaikan, kamu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Orang kalau niatnya baik, maka akan dipertemukan dengan orang baik. Orang kalau niatnya baik, maka akan dipertemukan dengan tempat yang baik, akan dipertemukan dengan kesempatan berbuat baik, hal-hal yang baik. Satu hari ada orang datang kepada Buya Hamka mengatakan, Buya, subhanallah Buya, ternyata di Mekah itu ada pelacur Buya. Maka Buya Hamka mengatakan, oh masa, saya baru saja dari San Francisco, di sana tidak ada pelacur. Mas ya, subhanallah, mana mungkin, di Mekah aja ada Buya. Buya Hamka tersenyum. Apapun itu yang kita temui sesuai apa yang kita cari. Meskipun ke Mekah, kalau nyari ya ketemu. Tapi kalau meskipun ke San Francisco, kalau nggak nyari ya nggak ketemu, insya Allah gitu. Niatkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Maka ada satu hadis lagi yang menghibur kita dengan begitu indahnya. Hamba-hamba Allah, itu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, ada 4 macam. 1, hamba yang dikaruniai harta berlimpah dan ilmu. Dengan itu dia bertakwa kepada Allah dan membelanjakan hartanya dengan habis-habisan pada jalan kebaikan. Dialah sebaik-baik hamba. Hamba kedua, kata Nabi, adalah hamba yang dikaruniai ilmu, tetapi tidak dikaruniai harta. Bukan sama sekali, tetapi tidak seperti yang pertama. Hanya seperlunya dia. Secukupnya saja. Bu, yang penting banyak apa cukup, Bu? Cukup ya. Karena punya sepatu banyak, kalau nggak ada yang cukup repot. Iya, Bu? Repot. Betul ya? Cukup itu lebih penting daripada banyak. Nah, orang ini yang kedua ini cukupan saja. Perlu pas ada. Maka orang ini berbuat sejauh jangkauannya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan niatnya dia berdoa, seandainya saya dikasih harta berlimpah kayak hamba pertama, ya Allah, saya juga akan beramal seperti dia, ya Allah. Kami ini di Jogokarian ada namanya Haji Muhammad Hamid. Ya, saya suka godain. Kalau saya infak segini gitu ya, Ji, kalau diaudit kekayaan haji itu kira-kira 100 kali kekayaan saya. Alhamdulillah Ji, saya baru saja infak sekian, 100 kali lipatnya. Ya Allah, saya kalau jadi pejabat korupsinya sedikitnya meskipun loh, jangan ditonjolkan. Amal itu yang paling dicintai yang sedikit, tapi panjang gitu. Bukan, kebalik. Amal itu besar juga boleh, asalkan terus-menerus. Maknanya adalah sesuatu yang sedikit tetapi dilestarikan itu lebih memungkinkan kita untuk kemudian ketika dicabut nyawa berada dalam keadaan itu. Dan lebih memungkinkan kita untuk melatih ikhlasnya. Sebab apa? Kalau sudah kemudian terbiasakan, kita kemudian dengar pujian, apa dengar cacian, udah nggak ngaruh. Biasa aja, udah imun hati ini. Tapi kalau amal itu besar-besar, brek, sodakoh $1 juta, lalu libur sodakoh 60 tahun. Sodakohnya sekali seumur hidup. Gitu ya, $1 juta. Tapi kemudian libur panjang sampai mati gitu ya. Itu ikhlasnya berat, 1. 2, berarti nanti matinya belum tentu dalam keadaan sebaik itu. Dalam keadaan sedekah $1 juta. Tetapi kalau kemudian yang dibiasakan $5 sehari gitu. Terus menerus 30 tahun dari yang sekarang gitu ya. Itu dipuji dicaci udah nggak ngaruh banget itu. Biasa, memang sudah begitunya. Sholat malam, Ramadan sebulan penuh setiap malam berapa? 41 rakaat misalnya. Dari ba'da isya sampai subuh. Tapi habis itu setahun libur nggak qiyamul lail sama sekali gitu. Itu akan jauh lebih berharga yang misalnya saya cuma 3 rakaat kalau qiyamul lail, 2 rakaat ditambah 1 witir. Tapi terus setiap malam. Abu Bakar As-Siddiq juga begitu kok. Abu Bakar itu orang yang paling takut kalau tidur tidak bisa bangun lagi. Maka beliau itu sholat sebelum tidur 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Nanti kalau kemudian terbangun, masih ada waktu sebelum subuh, maka beliau menambah. Sedikit, tapi terus. Gitu.
memungkinkan bagi kita untuk dicabut ketika dalam keadaan amal demikian. Maka kita mengupayakan amal-amal yang terus-menerus, yang tidak henti-henti demi kemudian ikhlas kita ini semakin terlatih, terjaga. Lalu ikhlas paling puncak kita dapatkan ketika ruh dicabut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, guru saya dulu mengatakan begini, kita ini manusia yang levelnya jauh sekali dari Nabi. Kita ini dengar pujian pasti goyang. Kita ini dengar atau lihat orang melihat amal kita, pasti kemudian jadi ada gregetnya. Ada something di dalam hati kita yang kemudian bergerak gitu ketika kemudian mengetahui orang mengetahui amal kita. Jadi ikhlas 100% itu kalau masih hidup, masih bernapas susah, kata beliau. Maka kita ini beramal sedikit-sedikit tapi continue terus-menerus supaya kita saat dicabut tepat pada saat 100%. Beliau sendiri wafat, saya ingat selalu dulu waktu saya menjadi murid beliau, kalimat yang beliau sering ulangi adalah, saya besok Salim pengen matinya husnul khotimah, sedang berdakwah, tidak ngerepotin orang banyak. Suatu malam tahun 2005, beliau dijemput untuk mengisi sebuah taklim. Sampai di tempat taklim, biasanya beliau itu mengisi taklim dulu baru memimpin doa. Ini datang-datang memimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum taklim kita. Beliau berdoa sampai lafaz ya arhamar rahimin irhamna. Blek, meninggal. Saya bilang semua terkabul. 1, husnul khatimah insyaallah. 2, sedang berdakwah. Iya. 3, enggak ngerepotin. Bener, panitia cuma jemput, hidup, mengembalikan mati. Itu aja. Sangat tidak merepotkan. Sangat tidak merepotkan. Dan apa yang kemudian kita ulang-ulang di dalam hidup, amal itu akan menjadi indah ketika kita dicabut dalam amal yang semikian. Di Jogokarian, di masjid kami ada Haji Sahid Jososwito almarhum. Dulu muadzin di Jogokarian. Dia selalu datang juara 1, datangnya ke masjid paling awal. Menyalakan lampu yang perlu dinyalakan atau mematikannya, menutup atau membuka jendela yang perlu dibuka atau ditutupnya, membersihkan apa yang perlu dibersihkan, merapikan apa yang perlu dirapikan, lalu berdiri untuk adzan. Pada suatu hari beliau berangkat untuk menuju sholat asar, bercanda-canda dengan kawan seperjalanan. Perjalanan ke masjid itu, tiba-tiba beliau jatuh terkulai, plek. Teman-temannya panik, diangkat, dibawa ke dokter. Kata dokter, wah ini jatuh karena meninggal. Jatuh karena meninggal. Teman-temannya kan bilang, kebalik enggak dok? Mungkin meninggal karena jatuh kali dok. Enggak, ini jatuh karena meninggal. Bedanya apa? Kalau meninggal karena jatuh, jatuh itu sebab dia jadi meninggal. Tetapi orang ini, Haji Sahid, kata dokter, jatuh karena meninggal. Ketika dia berjalan ke masjid itu, ruhnya diambil dengan sangat lembut oleh Allah, maka badan yang sudah enggak ada ruhnya ini kemudian enggak bisa berdiri lagi, jatuh. Jatuh karena meninggal. Husnul khatimah. Maka kemudian selain amal zahir, yang perlu diwaspadai adalah amal batin juga. Kalau kita ingat cerita tentang 2 anak Bani Israel, yang kakak ahli ibadah, yang adik ahli maksiat. Dan ini nanti ada faktor doa ibu juga. Ibunya ini saking semangat ya karena sang kakak ahli ibadah, tempatnya di loteng di sebuah kanisa, sebuah biara tinggi, setiap hari kerjaannya sujud, rukuk, baca Taurat, sujud, rukuk, baca Taurat, kerjaannya berdakwah, kerjaannya luar biasa baiknya, soleh sekali anak pertama. Anak kedua maksiat, semua tempat maksiat didatangi gitu ya, dicoba, dicicipi, semua maksiat. Si ibu ini berdoa, ya Allah, anakku yang kedua, ya Allah, kenapa dia sampai sejahat itu, sejelek itu, ya Allah, ampuni dia, Allah, bimbing dia, ya Allah, beri hidayah, ya Allah. Pada suatu hari, tentu saja karena karunia Allah, ba'da itu karena doa ibu, sang anak ahli maksiat tiba-tiba kemudian mendapatkan secercah inspirasi. Kata si anak, ya Allah, ibuku wanita salihah, kakakku ahli ibadah, kok aku menjijikkan sekali seperti ini, ya Allah. Aku malu, ya Allah, bagaimana engkau kalau nanti bertemu aku, ya Allah, kakakku orang saleh, ibuku orang saleh, aku memalukan, ya Allah, bagi mereka. Aku ingin bertaubat, ya Allah, aku ingin bertaubat. Hari itu, si adik dapat pencerahan, dia ingin taubat, jalan.
dia. Si kakak yang ada di atas loteng tempatnya ibadah di Kanisa itu, pada saat yang sama merasa begini, aku kok dari dulu hidup lurus-lurus aja, rugi amat di dunia. Kayak adikku itu loh, enak banget hidupnya. Kesana kemari, mengejar kesenangannya. Hidup tanpa beban, aku tiap hari rukuk sujud. Banyak betul ibadahku. Kalau ngicipi maksiat sedikit, kayaknya nggak apa-apa, nanti bisa taubat. Nanti bisa berdoa, aku bisa caranya taubat. Ibadahku selama ini juga sudah banyak. Dosa yang kecil nggak mungkin sepadan dengan banyaknya ibadahku selama ini. Lalu sang kakak ini turun bergegas melalui tangga dengan hati ngebet untuk maksiat. Pengen segera bermaksiat. Si adik pada saat yang lama dalam gelap itu mendaki tangga ke tempat kakaknya beribadah karena minta diajari bertaubat. Dengan niat taubat yang sangat menggebu-gebu, tabrakan di tengah tangga, jatuh, dua-duanya mati. Malaikat rahmat dan malaikat adab datang, awas jangan ketukar, kata malaikat rahmat kepada malaikat adab gitu ya. Bayangin, jangan ketukar jatah ente yang ini. Yang mana? Ini, yang ahli ibadah. Loh, kok begitu? Iya, yang ahli ibadah ini mati dengan niat keburukan, bawa dia ke neraka. Ini jatah aneh nih, yang tukang maksiat ini sudah taubat. Hatinya penuh dengan semangat kebaikan menuju Allah. Aku ajak ke surga. Maka satu, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud di Arba'in ya, kita ini nggak boleh merasa aman. Artinya, rajin ibadah, nggak ada yang merasa aman. Karena bisa terjadi hal-hal semacam ini. Yang kedua, kita juga tidak boleh kehilangan harapan pada orang-orang yang ahli maksiat. Siapa tahu dia nanti tempatnya di surga ternyata lebih tinggi. Kok di sana dia? Perasaan dulu di dunia sekenal ayah begini-begini. Gitu. Allah Maha memberi karunia. Hati seseorang itu sesuatu yang kemudian sangat rahasia. Bagaimana kemudian dia berbolak-balik takallab. Maka mati ini sekali lagi menjadi nasihat untuk kita. Karena kita yang hari ini hadir ke masjid, kita sangat ingin istiqomah, tetap kemudian berada, hati kita itu terpaut di masjid. Karena ada orang yang hadir di masjid, tapi hatinya di pasar. Demikian pula ada orang yang di pasar, tapi hatinya di masjid. Ya hati itu yang penting, tetapi memang zahir kita harus menjaga hati kita dengan amalan-amalan zahir kita, terus menerus, tanpa henti. Dan memang, kalau kita periksa cerita para sahabat itu kadang-kadang, menilai orang dari zahir itu keliru banget gitu. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nawadir diceritakan, dia bermimpi bertemu Nabi SAW di sebuah kota. Dalam mimpi Nabi mengirim salam, menitip salam untuk seseorang di kota itu. Bangun dia. Ketika dia bangun, Masya Allah, itu tadi Rasulullah, tidak kuragukan. Beliau mengirim salam untuk seseorang, ini amanah, harus kusampaikan. Lalu dia tanya ke penduduk kota itu, Pak kenal ini? Kenal. Siapa ini? Waduh jangan ditemui, Anda ulama besar, kalau ketemu dia nggak cocok, nggak pantas. Dia itu dari Ba'da Isya sampai subuh, kerjaannya di tempat minum-minum, di bar. Dia itu nongkrongnya di sana, nggak pantas Anda ketemu. Jangan. Oh gitu? Iya. Oh berarti mungkin mimpi saya salah. Ya udah. Malam berikutnya mimpi lagi. Nabi menegur, kok belum kau sampaikan salamku kepadanya? Kaget, bangun lagi. Hari berikutnya, beneran Pak, orangnya ini. Iya bener. Udah deh, nggak mungkin itu mimpi ente salah tuh. Jangan ketemu. Nggak ada manfaatnya ketemu sama dia. Balik lagi. Malam ketiga, awas, kata Nabi SAW dalam mimpinya. Kalau kau tidak sampaikan salamku kepadanya, engkau tidak akan bertemu denganku di yaumil akhir. Serem ini, serius sih gitu ya. Akhirnya dia paksain beneran Pak di sana. Kalau mau ketemu dia gimana caranya? Ya udah datang aja Ba'da Isya ke tempat minum-minum itu. Minggring gitu ya, takut banget masuk ke tempat minum. Ya Allah, aku dikenal orang sebagai seorang alim, seorang zahid, seorang abid. Ini kok suruh masuk ke tempat seperti ini ya Allah. Hanya demi amanah dari Nabimu ya Allah. Bismillah. Masuk. Begitu masuk ada orang situ senyum-senyum. Kata orang itu, katanya ada titipan buat saya. Kok tahu? Ya tahu. Terus disampaikan.
Nah, sebentar, ya Syekh, Anda kok berada di tempat seperti ini, gimana ceritanya? Nah, kalau Rasulullah menyuruhmu untuk menemuiku, berarti Rasulullah memintamu menggantikanku. Nih, di sini ini, dulu yang mabuk 40 orang, alhamdulillah sudah berkurang 32, tinggal 8, jatah ente ya, assalamualaikum, katanya. Jadi ternyata selama ini tempat minum ngapain? Dakwah. Jadi dia sudah mengentaskan 32 ahli minum, 32 pemabuk. Dari 40 sekarang sisa 8, kata dia, ini jatah ente karena Nabi mengirim ente kepada saya, berarti ini jatah ente. Tafadhal, kata dia. Tepuk jidat gitu, subhanallah. Ini soal kematian menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Yumituni summa yuhyin. Allah yang mematikan kita. Maka kita selalu meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mematikan kita, bukan kita yang memilih kematian kita. Bukan. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana bagaimana kejadiannya, tetapi kita bersangka baik kepada Allah dan mengusahakan diri berada senantiasa di dalam kebaikan. Kata Imam Ahmad kepada putranya, inwil khair, selalu niatkan kebaikan olehmu, karena dengan kamu meniatkan kebaikan, kamu akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Orang kalau niatnya baik, maka akan dipertemukan dengan orang baik. Orang kalau niatnya baik, maka akan dipertemukan dengan tempat yang baik, akan dipertemukan dengan kesempatan berbuat baik. Hal-hal yang baik. Satu hari ada orang datang kepada Buya Hamka mengatakan, Buya, subhanallah Buya, ternyata di Mekah itu ada pelacur Buya. Maka Buya Hamka mengatakan, oh masa? Saya baru saja dari San Francisco, di sana tidak ada pelacur. Ada. Mas ya, subhanallah, mana mungkin, di Mekah aja ada Buya. Buya Hamka tersenyum. Apapun itu yang kita temui sesuai apa yang kita cari. Meskipun ke Mekah, kalau nyari ya ketemu. Tapi kalau meskipun ke San Francisco, kalau nggak nyari ya nggak ketemu, insya Allah gitu. Niatkan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Maka ada satu hadis lagi yang menghibur kita dengan begitu indahnya. Hamba-hamba Allah, itu kata Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, ada 4 macam. 1, hamba yang dikaruniai harta berlimpah dan ilmu. Dengan itu dia bertakwa kepada Allah dan membelanjakan hartanya dengan habis-habisan pada jalan kebaikan. Dialah sebaik-baik hamba. Hamba kedua, kata Nabi, adalah hamba yang dikaruniai ilmu, tetapi tidak dikaruniai harta. Bukan sama sekali, tetapi tidak seperti yang pertama. Hanya seperlunya dia. Secukupnya saja. Bu, yang penting banyak apa cukup, Bu? Cukup ya. Karena punya sepatu banyak, kalau nggak ada yang cukup repot. Iya Bu? Repot. Betul ya? Cukup itu lebih penting daripada banyak. Nah, orang ini yang kedua ini cukupan saja, perlu pas ada. Maka orang ini berbuat sejauh jangkauannya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan niatnya dia berdoa, seandainya saya dikasih harta berlimpah kayak hamba pertama, ya Allah, saya juga akan beramal seperti dia, ya Allah. Kami ini di Jogokarian ada namanya Haji Muhammad Hamid. Ya, saya suka godain. Kalau saya infak segini gitu ya, Ji, kalau diaudit kekayaan haji itu kira-kira 100 kali kekayaan saya. Alhamdulillah Ji, saya baru saja infak sekian. 100 kali lipatnya ditunggu ya Ji, di masjid ya Ji. Gitu. Dalam niat saya ingin seperti hamba ini. Hamba kedua yang kemampuannya tidak seperti hamba pertama, tetapi dia niatkan dalam hati, ya Allah kalau saya punya seperti hamba itu, saya akan beramal seperti dia. Hiburan dari Nabi berbunyi, fa ajruhuma sawaun. Pahala dua orang ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ketiga celaka. Hamba ketiga dikaruniai harta berlimpah, enggak dikaruniai ilmu. Maka dia berfoya-foya, sia-sia, maksiat dengan hartanya. Semua maksiat dicoba. Kadang-kadang mengatur budget maksiat setahun gitu ya, perlu kongres, perlu rapat besar gitu. Maksiatnya luar biasa dahsyat. Tapi hamba keempat lebih celaka lagi. Hamba keempat adalah hamba yang nggak dapat harta, nggak dapat ilmu, tapi dalam hatinya isinya maksiat saja, yaitu, ya Allah kalau saya dikasih harta kayak hamba ketiga itu, saya juga bisa bermaksiat sedahsyat dia, ya Allah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan fawaznuhuma sawaun. Timbangan dua orang ini. Yang
orang ketiga bermaksiatnya parah, dengan orang keempat yang selalu menghidupkan cita-cita bermaksiat di dalam hatinya. Ya Allah, saya kalau jadi pejabat korupsinya saya lebih dahsyat daripada yang sudah ketangkep itu, ya Allah, gitu misalnya. Itu fawaznuhu masawaun, sama timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi niat baik. Hati kita isinya adalah kebaikan terus-menerus tumpah ruah, karena dengan niat baik itu tidak terlaksana pun satu pahala telah tertulis. Terlaksana Allah lipatkan 10 atau lebih, karena di sisinya bilangan itu kemudian tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali sekitar berapa lama, Pak? 15 menit, 20 menit, setengah jam maksimal itu, Pak. Insyaallah. Saya yakin seperti kebanyakan kita, apa yang disampaikan oleh Ustaz Salim tadi banyak membuka wawasan-wawasan baru buat kita, pemahaman yang sangat mendalam sekali dari uraian beliau. Insyaallah akan menambah wawasan kita, pemahaman kita terhadap hukum Allah, terhadap ayat Allah. Kalaupun ada pertanyaan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, saya yakin bukan karena kurang mengerti, karena penjelasannya sangat detail dan penuh dengan contoh-contoh yang mudah sekali dipahami. Makanya pada kesempatan ini kita buka tanya jawab dan diskusi, barangkali untuk menambah pemahaman kita atau bertanya masalah-masalah yang berhubungan dengan apa yang disampaikan tadi. Silakan kalau ada yang bertanya, angkat tangan. Barangkali kita mulai dari satu bapak, satu ibu dulu. Dua-dua saja. Adi dulu, iya boleh. Sebentar, kalau dari ibu-ibu ada? Om Peta? Iya, silakan Mbak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau tanya ini, Ustadz. Gini ya. Tadi diceritakan tentang ujian yang dari Allah itu selalu baik. Lantas dari mana kita bisa tahu atau apa ciri-cirinya yang membedakan antara ujian dengan hukuman misalnya atau azab atau nama-nama yang lainnya. Dan jikapun kita bertaubat, apa ciri-ciri taubat itu diterima oleh Allah? Sudah diterima, sudah diampuni, sudah dimaafkan, atau jangan-jangan selama ini kita merasa sudah bertaubat tapi berjalan tapi tetap dalam hukuman begitu. Terima kasih. Om Peta? Gak ada ibu barangkali nanti sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cerita hikmah yang biasa diangkat, bagaimana hukumnya itu? Maksudnya kalau kita mendengarkan cerita hikmah juga atau kita membaca cerita hikmah untuk kita sampaikan ke orang itu, apa kita juga harus cek cerita hikmah ini seperti apa? Maksudnya seperti hadis, seperti sebelum kita menyampaikan, karena bisa jadi cerita hikmah itu untuk orang lain sangat berbeda mereka menerima, tergantung dari ya mungkin pemahaman. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali 2 aja dulu, Ustaz. Pertanyaannya berat-berat. Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apakah sebuah musibah? Kata musibah artinya sesuatu yang asabah, yang menimpa kita. Itu adalah hukuman atau ujian? Serahkanlah jawabannya kepada iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi, muhasabah kita boleh menjawab ia sebagai hukuman. Dan dalam satu sisi, keyakinan kita adalah dia menguji kita untuk menggugurkan dosa, untuk menaikkan derajat, untuk kemudian memberikan peluang kita memperbaiki diri lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang akan datang. Semuanya punya makna itu. Setiap kejadian punya makna, itu teguran, itu hukuman, sekaligus itu ujian. Ya, bagi hati-hati yang beriman seperti kita. Tetapi ketika kita bercermin, kemudian melihat orang lain mendapat musibah, kita diharapkan untuk berprasangka baik bahwa itu adalah semata-mata cara Allah memuliakan dia, bukan hukuman. Kalau untuk diri kita, mari cerminkan, oh iya ini hukuman ya Allah, kemarin saya dosanya banyak begini-begini, pantas kalau dapat ini, bahkan dapat lebih dari ini pun pantas ya Allah. Dosa saya ya Allah dibandingkan dengan musibah ini belum ada apa-apanya dibandingkan kedurhakaan yang saya lakukan kepada Engkau ya Allah. Muhasabah kita begitu. Tetapi kalau sudah urusannya dengan orang lain, jangan pernah kita menuduh, oh ente dapat musibah terus, pantas dosanya banyak ente gitu. Tidak boleh. Maka apalagi ketika kita jadi relawan ke daerah yang kena musibah, kok ngomong begitu, enggak pada tempatnya. Pak, Bu, Bapak Ibu ini kebanyakan dosa, makanya di sini ada gempa. Pak, Bu, Bapak Ibu kebanyakan dosa, makanya di sini banjir. Enggak. Kita enggak diperkenankan yang sedemikian. Bahkan seorang ulama, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam pernah menyatakan ketika terjadi penjajahan, pasukan salib datang, beliau mengatakan kepada penduduk Baghdad, wahai penduduk Baghdad, sesungguhnya saudara-saudara kalian di Masjidil Aqsa mendapatkan ujian musibah dari Allah karena dosa-dosa kalian. Yang dituduh oleh Izzuddin bin Abdissalam adalah kita, penduduk Baghdad. Tapi yang kena musibah, mereka, orang-orang Al-Quds. Maka dikatakan, seorang penggubah syair kemudian mengatakan, maafkan aku wahai saudaraku, karena imanku yang rombeng dan dosaku yang banyak kalian mendapatkan musibahnya. Maknanya adalah, secara mujmal, globalnya, sesungguhnya kaum yang durhaka lalu diazab langsung oleh Allah sudah hatam ceritanya ketika Taurat diturunkan. Ketika Taurat turun, kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maka Taurat itu menjadi pemisah, pembatas antara kaum yang ketika durhaka kepada Allah langsung dibinasakan, dengan kaum yang hanya diberi fitnah yang tidak membedakan antara yang iman dengan yang kufur, sebagai ujian bagi semuanya. Maka istilahnya untuk itu fitnah. Kalau dulu adab. Kalau adab cirinya apa? Adab itu bisa milih. Adab itu bisa milih. Maka kaumnya Nabi Nuh yang kena adab cuma yang ingkar, kufur. Yang mukmin selamat naik kapal. Kaum Nabi Hud demikian. Kaum Nabi Saleh demikian. Kaum Nabi Lut demikian. Musa dibandingkan Fir'aun demikian. Yang dibinasakan hanya yang berdosa. Kalau itu adab, adab itu bisa milih. Secara mujmal, pengertiannya ya. Maka yang namanya tsunami Aceh, gempa Jogja, gempa Padang, kejadian macam-macam itu jelas bukan adab. Kenapa? Nggak beda, yang mukmin yang kafir kena semua kok.
maka dikatakan itu dikatakan sebagai fitnah. Kata fitnah itu artinya ujian. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzi zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian kepada ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim secara khusus di antara kalian. Global kena. Gitu ya. Jadi pemaknaannya apa yang terjadi secara massal itu semuanya adalah fitnah yang zaman ini. Kalau zaman Nabi Nuh ya adab. Tetapi pada umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi dikhususkan lagi oleh Allah, semua kejadian itu kalau disikapi dengan iman maka semua kebaikan. Idza aradallahu biqaumin khairan ibtalahum. Wa fi riwayah idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk satu kaum, Allah timpakan bala bencana kepada mereka. Dalam riwayat lain, kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah timpakan bala bencana kepada mereka. Sebab apa? Dengan bala bencana itu Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa mereka, balaskan keburukan-keburukan yang mereka lakukan di dunia lalu tuntas selesai, dan di akhirat mereka tidak lagi harus bertanggung jawab atas dosa-dosanya karena sudah dibersihkan di dunia. Dan kalau ditimpai bala, di situ akan muncul pahlawan. Kalau ditimpai bala, di situ akan terlihat kebaikan-kebaikan. Maka kita ini kalau membaca ayat bunyinya begini. Kalau ahli-ahli negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Jangan membayangkan kalau rakyatnya beriman pasti negaranya makmur, kaya, dan tentrem. Belum tentu. Maksudnya begini, zaman Umar itu penduduknya beriman semua. Zaman Nabi SAW juga beriman semua. Zaman Nabi, ya ada musibah, ada kalah, perang, ada sakit, ada ta'un, ada wabah. Di masa Umar bin Khattab lebih parah, ada tahun Ramadah. 3 tahun atau 2 tahun berturut-turut hujan tidak turun, sehingga pertanian di seluruh Hijaz sampai ke Yamamah itu hancur. Yaman kelaparan, kekeringan. Dalam keadaan yang sangat parah itu, maka kemudian justru tampak keberkahannya. Nah ini repot ini. Kalau menjelaskan, berkah kok kayak gitu, negaranya krisis, peceklek, parah, kelaparan kok disebut berkah. Berkah, perhatikan kata-kata Abdurrahman bin Auf pada Sayyidina Umar. Pada masa itu, orang-orang kemudian berbagi seluruh apa yang dimilikinya. Orang kaya seperti Utsman bin Affan, semua harta perniagaannya dinafkahkan. Orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, seluruh hartanya diwakafkan untuk kemudian menolong korban-korban yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan pedih itu. Tetapi yang lapar itu juga senyum. Yang lapar itu juga mengungsi ke Madinah dengan penuh damai tentram. Gak ada yang ribut, gak ada yang kemudian bunuh-bunuhan, gak ada yang rebutan jatah makan. Bahkan kemudian rebutan melayani saudaranya. Sampai diceritakan Al-Ahnaf bin Qais. Dia ngangkutin makanan untuk orang-orang sampai tubuhnya gak kuat. Berak, lalu dia kemudian berdoa meneteskan air mata. Ya Allah, kalau ada hambamu yang masih kelaparan, ya Allah, jangan hukum aku karenanya, ya Allah. Maka karena itu Abdurrahman bin Auf ngomong sama Umar. Tabarakallah, tabarakallah, ini adalah berkah karena engkau pemimpin, ya Amirul Mukminin. Umar kaget dibilang begitu. Ada apa dengan engkau, hai Abdurrahman? Tidakkah engkau lihat betapa Allah menimpakan ujian yang sangat berat kepada kita? Iya, kata Abdurrahman bin Auf. Tapi coba bayangkan kalau ini terjadi di masa sebelum Islam. Orang-orang ini akan saling membunuh demi sepotong roti. Kalau krisis itu yang seperti dialami zaman Umar itu terjadi sebelum Islam, kata Abdurrahman bin Auf, itu orang sudah bunuh-bunuhan untuk sepotong roti. Tetapi ketika yang memimpin Sayyidina Umar dan rakyatnya seperti rakyat Sayyidina Umar, semuanya rebutan saling menyuapi, semuanya rebutan saling menolong, semuanya rebutan saling berbagi. Indah sekali. Kata Abdurrahman bin Auf, ini berkahnya. Dan Allah itu kalau membalik keadaan mudah sekali. 2 tahun sejak krisis itu, pulih negara karena bantuan dari Mesir. Sayyidina Amr bin Al-As mengirimkan
unta-unta yang konon ketika berangkat dari Kairo gitu ya, ujungnya sudah mau mencapai, menyeberang di Laut Merah, ujungnya sampai ke Madinah, yang belakang baru berangkat dari Kairo untuk mengirimkan. Maka ini kemarin Dr. Ait Al-Qarni ketika di Mesir zaman Mursi dan rakyat sudah mulai bergolak itu, beliau mendendangkan sebuah nasyid indah sekali di sana. Kata beliau, aku rindu Mesir di zaman Amr bin Al-As. Ketika Hijaz kelaparan, maka dikirimkannya barisan unta yang ujungnya telah mencapai Hijaz, tapi yang belakang masih berada di Kairo. Aku rindu Mesir di zaman ini cerita gitu. Orang Mesir nangis semua gitu. Makanya bisa tahan demo 5 bulan berturut-turut. Saya kira memang betapa rindunya orang Mesir terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Ait Al-Qarni ini. Indah sekali. Jadi kemudian Sayyidina Muawiyah dari Syam juga mengirim. Gitu. 2 tahun kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin sebuah pasukan yang menaklukkan Persia. Dari Qadisiyah sampai kemudian ke Madain, ke Ctesiphon ibu kotanya. Maka Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas nangis memasuki istana Kisra. Ketika itu uang saku yang tidak sempat dibawa lari oleh Kisra, uang saku yang ketinggalan. Uang saku yang ketinggalan dari Kisra itu 3 nolnya 12 dinar. 3 nolnya 12 itu apa? Triliun dinar. 1 dinar 2,4 juta rupiah sekarang. 2,4 juta rupiah kalikan 3 triliun. Itu uang saku yang nggak sempat dibawa. Mahkotanya Kisra itu dijunjung oleh 6 orang, nggak kuat. Mahkotanya, terus makainya dulu gimana? Itu terbuat dari emas, dihiasi batu-batuan yang sangat indah. Dulu mahkotanya Kisra itu diikat pakai rantai segitiga, rantainya ke sana, dan ke sana, Nah Kisra itu kalau ada di atas singgasananya nggak pakai mahkota begini, tapi kepalanya yang dipasang ke mahkota, gitu. Jadi mahkotanya itu berat sekali sampai diikat pakai rantai itu. Singgasananya Kisra itu, itu semuanya terbuat dari emas murni dengan setiap sudutnya dihiasi batu-batuan dari berbagai negeri yang pernah ditaklukkannya. Jadi batu khasnya apa? Ini batu khasnya sini safir, batu khasnya sini ruby, batu khasnya sini apa, dipasang semuanya. Permadaninya Kisra di Balerung dan seluruh istananya nanti oleh Sayyidina Umar dibagi untuk seluruh pasukan, ada 30.000 orang pasukan, masing-masing dapat 1 bagian yang bisa dipakai ala sholat dan tidur. Itu budaya sajadah dimulai dari situ. Itu ukuran sajadah, itu 30.000 orang masing-masing dapat bagian 1 sajadah yang tebalnya setebal badan mereka. Permadani di istana Kisra itu segitu. Maka harta berlimpah itu semuanya diangkut ke Madinah, brek dihadapkan Sayyidina Umar menangis. Demi Allah ini bukan kebaikan, kata Umar. Kalau ini kebaikan seharusnya terjadi di masa Abu Bakar karena beliau lebih berhak dariku. Dan kalau ini kebaikan pastilah seharusnya terjadi di masa Rasulullah karena beliau lebih utama daripada kami semua. Tetapi ini diujikan kepadaku, kata Umar. Betapa buruknya aku, kata Umar. Mendapatkan yang seperti ini, betapa buruknya aku. Lalu Sayyidina Umar dihibur oleh para sahabat, tenanglah engkau wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya Allah hendak menguji engkau, maka engkau akan mampu untuk melaksanakan ujian ini. Lalu Umar kemudian melihat harta itu sambil mengatakan geleng-geleng kepala, betapa amanahnya pasukan ini. Maksudnya beliau memuji Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Betapa amanahnya panglima ini dan pasukan ini. Maksudnya, bayangkan kalau orang lain yang jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang begitu nggak bakal dikirim ke Madinah. Ambil dulu sendiri sebanyak-banyaknya. Tapi semuanya dikirim ke Madinah. Maka pujian Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Umar itu ketika itu mengatakan begini, itu karena engkau wahai Amirul Mukminin tidak menginginkan. Kalau dalam hatimu ada sebersit keinginan terhadap apa yang bertumpuk-tumpuk ini, maka pasukanmu sudah rebutan bunuh-bunuhan, lihat ini. Tetapi karena engkau di dalam hatimu sama sekali tidak menginginkan dunia yang semacam ini, kata Sayyidina Ali, maka pasukanmu juga amanah, maka panglimamu juga amanah. Mereka di dalam hatinya juga tidak memiliki keinginan terhadap ini semua. Itu berkah, itu seperti itu. Jadi berkah itu jangan dibayangkan makmur terus, nggak krisis, itu belum tentu.
Maka dalam kasus Sayyidina Umar berlaku apa yang disabdakan Nabi, idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah timpakan bala kepada mereka. Bala itu bisa berupa pacekliknya Sayyidina Umar, tapi juga bisa berupa apa? Kelimpahan yang luar biasa itu. Itu semua untuk memperlihatkan seperti apa kualitas orangnya. Ada yang berkata, harta tahta kedudukan itu merubah manusia. Kata sebagian ulama tidak merubah, cuma menunjukkan kayak apa aslinya. Enggak merubah itu, Pak. Itu cuma menunjukkan aslinya kayak apa. Waktu masih miskin sih zuhud terpaksa. Ketika sudah kaya kemudian tampak aslinya bahwa ternyata tamak, rakus, serakah terhadap dunia. Itu cuma menunjukkan aslinya, bukan mengubah. Jadi kalau tadi kita sikapnya apa? Sikapnya adalah bagi kita ini muhasabah selalu, ya Allah ini memang hukuman, betul. Ya Allah engkau layak menghukumku ya Allah. Dan aku sangat ingin ya Allah hukuman ini di dunia saja, di akhirat sudah bersih. Begitu. Dan itu juga adalah ujian, ya Allah aku tahu engkau sedang mengujiku, mentarbiahku, mendidikku. Engkau ingin agar aku memperbaiki diriku lebih baik daripada ketika yang lalu. Selalu begitu kita sikapi. Yang kedua, pertanyaan tentang taubat. Apa tanda diterimanya taubat? Di antara tanda diterimanya taubat adalah merasa bahwa taubat belum diterima. Di antara tanda diterimanya taubat adalah merasa taubatnya belum diterima. Dalam Quran dikatakan wa qulubuhum wajilah. Hati mereka terus berguncang-guncang, bergolak-golak, bergoyang-gaing. Gimana? Maka orang itu kalau mau taubat harus disemangati. Saya dosanya banyak, taubat saya diterima enggak ya? Oh, insya Allah, Allah maha terima taubat. Kata Imam Syafi'i saja, kutemukan dosaku itu bagikan buih di samudra ampunanmu. Setinggi apapun dosa kita bagaikan gunung, ada langit ampunan Allah yang lebih luas. Itu kalau mau tobat disemangati begitu. Kalau sudah tobat, harus diberi keseimbangan, kasih rem. Belum tentu diterima loh yang kemarin tobatnya, ayo terus tobat terus. InsyaAllah. Jadi seperti itu. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan begini. Tanda diterimanya suatu amal ibadah adalah ketika dia menghasilkan ketaatan yang makin tinggi. Dan tanda ditolaknya suatu amal ibadah adalah ketika amal ibadah itu tidak sanggup mencegah kita dari dosa sesudahnya. Maka dari itu sebagian ulama memberikan keterangan, ciri sholat khusyuk, bukti sholat kita khusyuk, itu pertama-tama bukan nangis-nangisnya. Ciri kita sholat khusyuk, itu pertama-tama bukan nangis-nangisnya, bukan terseduh-seduhnya ketika membaca ayat di dalam sholat. Ciri pertama sholat khusyuk adalah, kalau sholat subuh itu khusyuk, maka antara subuh sampai duhur terjaga dari keji dan mungkar. Kalau sholat duhurnya khusyuk, maka antara duhur sampai asar terjaga dari keji dan mungkar. Kalau sholat asarnya khusyuk, maka antara asar sampai maghrib terjaga dari keji dan mungkar. Kalau sholat isya-nya khusyuk, maka antara isya sampai subuh terjaga dari keji dan mungkar. Itu tanda khusyuk. Di pertama-tama bukan nangis-nangisnya. Nangis mah yang di gereja juga bisa nangis. Yang di Candi Borobudur aja saya lihat banyak yang bisa nangis. Nangis itu bukan bukti. Itu buktinya adalah apa yang kemudian disebutkan oleh Nas Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kemudian antara subuh sampai duhur kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dengan pertolongan Allah kemungkinan salat subuh kita khusyuk. Begitu. Jadi ini penanda pentingnya gitu. Nah, taubat juga demikian. Taubat yang diterima oleh Allah di antara tandanya membuat kita sebesar apapun godanya berat untuk mengulangi apa yang kemudian sudah menjadi dosa masa lalu. Tetapi dalam soal taubat ini, kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya dosa yang berulang selalu diberikan kesempatan untuk bertaubat yang berulang. Hanya saja hati seorang hamba ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau karunia itu disia-siakan, maka akan dia dijatuhkan ke dalam hal yang lebih hina.
Tetapi kalau kemudian dia selalu di dalam taubatnya merasakan kebesaran Allah dan merasakan kecilnya dirinya, hinanya dirinya, maka Allah akan mengaruniakan dia mati di atas taubat, bukan mati di atas maksiat. Lagi-lagi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi memberikan satu kalimat untuk kita yang sangat indah. Kalau engkau tidak sanggup berlomba dengan orang soleh dalam amal ibadah, sudahlah, tidak usah muluk-muluk, kata beliau, berlombalah dengan para pendosa dalam soal istighfarnya. Itu aja. Kalau kita nggak mampu dengan orang soleh dalam amal solehnya, sudah, nggak usah muluk-muluk, berlomba istighfar saja dengan para pendosa. Indah hidup itu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, beruntunglah orang yang mendapati kelak di surga di catatan amalnya banyak istighfar. Ada orang itu yang sibuk istighfar sampai tidak sempat berdosa, ada orang itu yang sibuk berdosa sampai tidak sempat istighfar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita terlalu sibuk istighfar, mudah-mudahan kita dijaga dari dosa. Dan indah sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kesempatan yang lain. Ingat, taubat kita saja kadang-kadang perlu ditaubati, istighfar kita perlu diistighfari. Amal-amal kita ini sangat tidak mungkin diandalkan. Maka baca Quran saja kita diperintahkan berlindung dari setan yang terkutuk. Bagaimana mungkin kita merasa aman dalam amal yang lain dari penjerumusan yang dilakukan oleh setan. Subhanallah. Jadi ini saya kira bagaimana kita memaknai taubat kita. Kalau sudah bertaubat, di antara tanda diterimanya taubat adalah merasa taubatnya belum diterima sehingga terus melanjutkan taubatnya, terus melanjutkan istighfarnya, insyaallah. Yang kedua tentang bagaimana kita sardul qissah, bagaimana kita menyampaikan kisah, khatibun nasi ala qadri uqulihim, jelas. Kita diperintahkan untuk bicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Khatibun nas bilughati qaumihim, kita diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan bahasa mereka. Kadar pemahaman membuat kita harus menyesuaikan bagaimana menyampaikan sesuatu agar kemudian sesuatu itu diterima dan tidak menjadi fitnah di dalam sebuah masyarakat. Jangankan menyampaikan sesuatu, hal yang sangat indah saja. Ada cerita tentang Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ini juga cerita tentang bagian tentang fikih dakwah. Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu di Madinah, dia pemimpin sebuah suku, dianggap yang paling fakih di sukunya, ustadznya, kiainya, imamnya di sukunya. Tapi Sayyidina Mu'ad gak pernah mau ketinggalan sholat bersama Nabi. Maka sebutkan Imam Nawawi, Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu kalau tiba waktu sholat, dia berada di Masjid Nabawi. Untuk apa? Jadi makmum di belakang Rasulullah, persis. Begitu Nabi salam, dia langsung naik ke kudanya, memacu kudanya ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Sayyidina Mu'ad bin Jabal begitu. Jadi dia jadi makmum Rasulullah di saf pertama, langsung kemudian naik kendaraan, jadi imam di kampungnya. Terus setiap waktu sholat begitu. Nah, pada suatu hari, jamaahnya Mu'ad di kampungnya datang demo kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami mulai sekarang gak mau sholat lagi. Kata Nabi, kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal, imam kami, bacaannya panjang betul ya Rasulullah. Capek kami sholat bersama dia. Kami tak mau sholat lagi ya Rasulullah. Itu terlalu memberatkan, menyusahkan kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Mu'ad. Ya Mu'ad, apakah engkau menghendaki syiar-syiar Allah dipermainkan? Ya Mu'ad, apakah engkau menghendaki Allah dan Rasulnya dijadikan bahan olok-olok? Ya Mu'ad, apakah engkau hendak membuat fitnah di dalam agama? Mu'ad kaget ditegur seperti itu. Ya Rasulullah, salah saya apa ya Rasulullah? Dosa saya apa ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau mengimami kaummu terlalu panjang dan terlalu lama bacaannya. Mereka tidak mampu. Mu'ad kaget. Ya Rasulullah, begini ya Rasulullah ya. Saya itu jadi makmum engkau. Engkau membaca apa itu saya hafalkan, saya pulang ke kampung, itu yang saya baca. Persis ya Rasulullah, enggak saya tambahin, enggak saya kurangin. Engkau baca apa, saya baca apa, sama.
Maka Nabi pun tertawa dan kemudian mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, sesungguhnya makmumku berbeda dengan makmummu. Jamaahku berbeda dengan jamaahku. Maka bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa imam-imam di Indonesia suka sabbihisma rabbikal a'la? Ada dalilnya. Bacalah yang ringan untuk mereka, bacalah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi yang ringan itu sabbihisma rabbikal a'la, bukan inna atau inakal kausar. Gitu ya, jadi pemahaman kita di sini begitu. Nah, ini misalnya, mengimami saja ada fikihnya. Apalagi kemudian menyampaikan di dalam berbagai perkara. Saya ceritakan sebuah cerita lucu, benar, dan ini karena sesuai pemahaman di Indonesia ketika itu. Ada dua orang alim di kalangan Nahdlatul Ulama pada masanya, di sisi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sangat fenomenal. Yang satu Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua adalah Kiai Haji Bisri Sansuri rahimahullah. Orang mengenalnya Mbah Wahab, Mbah Bisri. Mbah Wahab itu di Tambak Beras, Mbah Bisri itu di satunya lagi aduh, jadi lupa. Jadi ada 3 serangkai pesantren, Tambak Beras, Tebu Ireng, bukan, di Jombang juga. Mbah Bisri ini pakar fikih, Mbah Wahab pakar usul fikih. Nah, satu hari ada orang mau berkurban, datang kepada Mbah Bisri. Mbah, saya sudah niat berkurban untuk besok pagi Idul Adha. Saya beli seekor sapi, anggota keluarga saya ada 7. Saya niatkan untuk bertuju seluruh anggota keluarga saya. Mbah, tapadarullah, lah tadi kok istri saya melahirkan lagi hari ini. Jadi sekarang anggota keluarga saya 8, Mbah. Apakah satu sapi itu sah untuk kami berdelapan, Mbah? Kata Mbah Bisri, 7 menurut hadisnya berserikat dalam sapi 7, tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh, Mbah, tidak boleh. Lah padahal saya itu pengen ke surganya naik sapi bareng-bareng sekeluarga, Mbah. Tapi tidak boleh, harus 7 bukan 8. Terima kasih, Mbah. Nah, ini orang nggak puas, cari second opinion. Dia menghadap ke Tambak Beras. Ketemu Mbah Wahab, ini tadi Mbah Bisri ya, ketemu Mbah Wahab, mengadu hal yang sama. Mbah Wahab, saya itu pengen sekeluarga itu bisa ke surga bareng-bareng, saya niatkan makanya bertuju naik sapi 1, tapi kok ya tambah, kok ya darullah anak saya tambah 1 lagi. Gimana, Mbah? Loh ya enggak apa-apa toh. Oh boleh toh, Mbah? Boleh, masa enggak boleh, wong mau kurban kok. Boleh. Loh, sapi untuk berdelapan boleh, Mbah? Boleh, tapi kan anakmu yang terakhir masih bayi. Itu kan kalau nanti mau ke surga naik ke sapinya kan agak susah. Lah kamu kasih 1 kambing biar bisa naik. Oh, jadi boleh gitu, Mbah? Iya, boleh. Oh, terima kasih, Mbah. Makasih. Insya Allah saya laksanakan 1 sapi sama 1 kambing buat ancik-ancik naik. Anak saya naik ke sapi ya, Mbah? Iya, toh. Matur nuwun, Mbah. Cium tangan pulang. Nyembelih 1 sapi 1 kambing. Ini kan soal bahasa bagaimana menyampaikan. Jadi kadang-kadang memang pola pikir pemahaman itu memerlukan waktu untuk mengubah. Dan sebelum itu berubah, kita perlu menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Apapun itu, prinsip-prinsip misalnya. Allah yarham, sekarang kita ambil contoh Muhammadiyah. Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Pak A.R. itu termasuk yang meyakini hadis Aisyah yang lebih sahih, yaitu salat tarawihnya jangan lebih dari 11 rakaat. Beliau kenceng memahami itu. Satu saat beliau diundang ke Masjid Agung Surabaya. Jamaahnya kebanyakan Nahdlatul Ulama. Beliau bertanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya di sini 23 rakaat atau 11? Jamaah menjawab 23. Oh iya, bismillah kita niatkan, kita laksanakan 23. Lalu beliau mengimami. Kalau mengimami, beliau bacaannya panjang. Baru dapat 8 rakaat, sudah jam 9 kurang sedikit malam.
Lalu Pak AR bertanya kepada hadirin, Bapak Ibu, kita lanjutkan sampai 23 atau witir saja? Witir gitu. Jadi ini kan soal menyampaikan gitu. Dan selalu perlu waktu. Betul ya, jadi ini memang kalau beliau memaksakan Bapak Ibu sekalian, yang sahih cuma hadis Aisyah, 11 rakaat, nggak boleh lebih. Kata jamaah, kami ikut Sayyidina Umar, nggak ikut ibunda kita Aisyah. Bubar jamaahnya. Tapi beliau kemudian salat 8 rakaat, panjang, tanya, lanjut sampai 23 apa witir saja? Witir gitu. Kan enak begitu Pak? Insya Allah. Dan dalam perkara yang furuk begini memang ada satu pemahaman dalam membahasakan yang perlu kita olah, kita kelola. Nah ini yang saya kira terlebih lagi dalam menyampaikan kisah, dalam menyampaikan cerita. Ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil, tetapi jangan sampai membuat kita lepas dari memberi batasan-batasan agar tidak salah dimaknai. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Twitter ini Pak sudah jam 11 ini. Subhanallah, Bapak Ibu, saya pikir kita semua setuju Ustadz Sim bukan hanya kemampuan menyampaikannya dengan bahasa yang sangat indah dan menyentuh, tapi hikmah dan ilmu dari keluasan ilmu dan kedalaman hikmah yang beliau miliki, subhanallah, memberi banyak bekal buat kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi bisa menjadi alat buat kita untuk meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu kita, dan juga bisa paling tidak menulari sedikit wisdom beliau dalam menyampaikan kisah-kisah dan juga menyampaikan syariah Islam kepada kita. Saya pikir untuk malam ini barangkali sudah cukup karena besok juga insya Allah ini Monday kita harus simpan tenaga. Jazakallah khairan jaza Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi kami dan juga buat Ustaz bisa menjadi amalan soleh yang dapat sisi yang dari Allah tanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, besok tidak jadi kesini jadi bagaimana aja? Ini kayaknya enggak. Jadi begini saja Bapak Ibu, kalau masih ingin mendengarkan ceramah dari Ustadz Salim, kita besok sama-sama ke sana ke surau kita gitu. Jam setelah maghrib kalau nggak salah Pak Ardi ya. Ya kita ramaikan besok insya Allah di surau kita. Tadinya di rumah Pak Amim, tapi saya pikir kalau Pak Amim itu nggak cukup itu. Kalau bisa di surau kita aja, jadi kita bisa, saya yakin dari kita sini banyak yang mau datang ke sana besok. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustadz Salim besok di surau kita. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.